Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Widiana Vita. Di video kali ini saya akan mengerjakan soal nomor 8. Yang pertama itu logika dan deskripsi. Program ini meminta kita untuk menginputkan sebuah string lalu menampilkan menu yang berisi 5 opsi manipulasi string. Opsi pertama itu untuk mencetak sebagian string dari indeks tertentu sebanyak jumlah yang diminta. Opsi 2 menukar dua karakter pada posisi indeks yang ditentukan. Opsi 3 itu untuk mengganti satu karakter dari indeks tertentu dengan karakter baru. Opsi keempat itu untuk mencetak bagian string terbalik dari posisi dan panjang tertentu. Dan yang terakhir, opsi kelima itu keluar dari program. Di sini saya sudah membuat programnya. Yang pertama yaitu input IOStream. Input IOStream itu merupakan header yang digunakan untuk memberitahu kepada kompiler apabila kita menggunakan semua fungsi yang ada di cout dan cin. Using namespace std ini digunakan untuk mendeklarasikan atau memberitahu kepada kompiler apabila kita menggunakan semua fungsi di namespace std, sehingga kita tidak perlu lagi menuliskan std .2.2 di setiap cout dan cin-nya. Sini ada void fungsi pertama, opsi pertama yaitu string x, integer a, integer b, integer i sama dengan 0, di mana variabel ini a, b, i sama dengan 0 ini bertipekan integer, dan x ini yang bertipekan string yang akan disimpan ke opsi pertama yaitu di void. If i kurang dari b, cout x array a tambah i, opsi 1 x a, b, i plus 1 ini digunakan untuk fungsi opsi pertama yang menampilkan substring dari x mulai dari indeks ke a sebanyak b karakter rekursif yang digunakan sebagai menghitung iterasi rekursif. Di sini ada void opsi 2, string dan x, integer a, integer b, integer i sama dengan 0. Sama seperti tadi, i, b, a ini merupakan variabel yang bertipekan integer, lalu x ini merupakan variabel yang bertipekan string yang akan disimpan di variabel opsi 2, yaitu void, lalu ada char, yaitu x array a, x array b sama dengan ini disimpan di sini, lalu cout x yaitu x and line ini digunakan untuk fungsi opsi kedua yang digunakan untuk menukar karakter di posisi a dan b menggunakan referensi dan x ini agar perubahannya langsung berlaku di string asli. Variabel i ini tidak digunakan, bisa dihapus. Lalu void opsi 3 yaitu string dan x, integer a, char c, di mana variabel c ini bertipekan char. A ini merupakan variabel a yang bertipekan integer, lalu x ini merupakan variabel yang bertipekan string yang akan disimpan di variabel opsi 3 yaitu void. X array a sama dengan c, cout x yaitu x and line ini digunakan untuk opsi ketiga menggantikan karakter pada indeks a dengan karakter c langsung ke string asli. Lalu di sini ada opsi keempat yaitu string, integer a, integer b, integer i sama dengan 0 itu merupakan variabel i, b, a-nya itu bertipekan integer, dan x ini merupakan variabel yang bertipekan string yang akan disimpan di variabel fungsi 4 yaitu void. Lalu if i kurang dari b, cout x array a plus b min 1 min i, opsi 4 x a b i plus 1 itu digunakan untuk mencetak substring sebanyak b karakter dari posisi a secara terbalik.
rekursifnya untuk membalik urutan karakter. Di sini ada void menu. Void menu string x ini merupakan x ini variabel yang bertipekan string, lalu akan disimpan di menu yang yaitu void yang yang merupakan fungsi utama untuk memilih opsi tadi itu, yaitu ada 4 opsinya. Lalu integer O, cout pilih opsi 1 sampai 5, cout 0 ini kita digunakan untuk eh, memilih opsi dari 1 sampai ke 5 tadi, lalu akan disimpan di variabel O di cin. O ini merupakan variabel yang bertipekan integer. Lalu ada if O sama dengan 1, integer AB, cin A, B, opsi 1, X, AB. Ini digunakan untuk kondisional untuk memanggil masing-masing fungsi berdasarkan input yang akan kita pilih dari pilihan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Kalau misalnya fungsi ini salah, tidak benar, maka akan langsung melanjutkan perintah selanjutnya, yaitu else if O sama dengan 0, integer A, B, cin A, B, opsi 2, X, A, B, dan kalau masih salah, akan terus melanjutkan ke perintah selanjutnya sampai perintah tersebut tidak terpenuhi, sehingga akan menampilkan cout keluar dari program yang artinya misalnya kita akan menginputkan pilihan ke-6, maka akan menghasilkan keluar dari program. Lalu di sini ada cout and line, menu X ini digunakan untuk satu opsi sesuai menu yang dipanggil ulang agar user bisa memilih lagi. Misalnya kita akan menginputkan 1 dan itu benar, maka kita bisa menginputkan opsi selanjutnya lagi. Lalu di sini ada inline, yaitu merupakan fungsi utama yang dibatasi menggunakan kurung kurawal. Di sini ada string x, yang berarti variabel x ini bertipekan string. Lalu cout masukkan string. Di sini digunakan untuk memasukkan pesan, menampilkan pesan, atau yang digunakan untuk menginputkan string yang akan disimpan yang menggunakan cout. Lalu cin x. X ini digunakan untuk menyimpan variabel dari masukan string yang ada di X ini, lalu disimpan ke cin ini. Lalu menu X ini digunakan untuk eh, menu yang dari kita simpan tadi ini, yaitu setelah satu opsi selesai, menu dipanggil ulang agar user bisa memilih lagi. Tetapi karena string X tidak dikirim by reference, perubahan pada opsi 2 dan 3 tidak dapat tersimpan untuk memanggil berikutnya. Di sini coba kita run. Misalnya di sini kita masukkan nilai A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, dari kelima opsi ini kita akan memilih 3 opsi dan kita akan memasukkan nilai dari A dan B. Kita masukkan 2 dan 4 misalnya. Di sini akan menghasilkan A, B, 4, D, E, F, G, H, I. Ini merupakan, ini kan stringnya A, B, C, D, E, F, G, H, I. Yang dimana kita memilih opsi yang ketiga. Berarti karakter yang ketiga akan digantikan menjadi 4. Misalnya kita pilih yang 6 tadi, apakah dia akan dapat mengeluarkan input X seperti ini? Nah, dia tidak bisa mengeluarkan input seperti ini karena tidak sesuai dengan program yang sudah ada, misalnya 9. Dia akan terus meminta kita untuk menginputkan, memilih opsi dari nomor 1 dan sampai 5. Jadi kalau misalnya kita memilih angka yang lebih dari 5, maka tidak akan bisa karena akan terus menampilkan seperti ini. Di sini saya sudah membuat
Di sini saya sudah membuat pseudocode-nya. Pseudocode-nya ini yang pertama itu menggunakan var. Lalu kalau di code block itu pakai cout, tapi kalau di pseudocode itu pakai write. Dan kalau di eh, C++ itu menggunakan cin, kalau di pseudocode itu pakai write. Dan sama dengan itu diubah menjadi tanda panah ke sebelah kiri. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.